Cyber Society dan lenyapnya batas sosial. Nah, sebelum kita membahas apa itu masyarakat cyber, ada perlunya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu cyber. Cyber sendiri adalah bahasa Inggris dari maya atau yang lebih kita kenal sebagai dunia maya. Yang mana dunia maya ini tuh setiap orang bisa mengunggah dan mengunduh dokumen atau hal-hal yang mereka ingin sebarluaskan, dan dari ribuan dokumen dan informasi inilah tercipta dunia baru yang bisa kita sebut sebagai cyberspace. Nah, kemudian apa sih cyberspace itu? Cyberspace sendiri itu memiliki pengertian sebagai sebuah lingkungan manusia yang baru, di mana di dalamnya terdiri dari individu yang berasal dari berbagai penjuru dunia dengan perbedaan budaya, bahasa, usia, serta pekerjaan, di mana semuanya terhubung melalui alat telekomunikasi yang dapat menyebarkan informasi dengan cara transmisi digital. Nah, para pengguna cyberspace ini nantilah yang disebut sebagai pengguna atau masyarakat cyber. Nah, pengertian masyarakat cyber sendiri adalah istilah yang merujuk pada suatu komunitas yang terbentuk akibat adanya interaksi dan komunikasi yang dilakukan di dunia digital, terkhususnya adalah di internet. Dapat kita tarik bahwasannya masyarakat cyber adalah pengguna media sosial mencakup forum, platform online yang membangun hubungan, berbagai informasi, dan berkolaborasi. Nah, pada zaman sekarang tuh sudah banyak sekali platform internet yang ada, contohnya kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, dengan adanya cyber society menunjukkan adanya pergeseran dengan skala masif dalam cara masyarakat melakukan interaksi. Skalanya tuh berbeda-beda, mulai dari yang diskusi kecil hingga forum besar yang sangat masif. Nah, orang-orang ini tuh berdasarkan keterkaitan inilah yang mendorong adanya interaksi antar satu sama lain. Masyarakat cyber sendiri dapat terbentuk dikarenakan adanya interaksi yang terjadi dengan perantara berupa perangkat komputer. Pada masa sekarang sudah banyak yang bermunculan berbagai kategori media, interaksi, serta komunikasi yang bisa kita gunakan di komputer. Beberapa di antaranya ialah menggunakan media sosial, sarana online. Nah, bagaimana sih bisa terbentuknya cyber society ini? Secara besar-besaran tuh tidak terlepas dari adanya keunikan dari internet yang mendorong individu untuk melakukan interaksi dengan bebas tanpa harus memandang latar belakang satu sama lain. Beberapa keunikannya itu yang pertama adalah anonymity, di mana konsep anonimus di internet dapat meningkatkan kebebasan setiap individu dalam berpendapat dan mengekspresikan pendapat dan pandangan masing-masing tanpa harus bertanggung jawab atas identitas mereka. Kemudian yang kedua, greater control, di mana kita dapat mengontrol apapun yang ingin kita suguhkan dan perlihatkan di media sosial, baik berupa penampilan fisik hingga personality dan cara kita berinteraksi dengan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, finding similar others, high accessibility, dan equality, di mana ini tuh kita bisa menemukan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita, kemudian kemudahan dalam menghapus atau mengubah sesuatu jika kita merasa itu kurang sesuai. Kemudian adanya konsep anonymity tadi membuat semua orang merasa bahwa semua orang itu setara, berada dalam tingkatan yang sama. Nah, keunikan ini tuh bisa membuat kita nyaman berinteraksi satu sama lain, tapi juga ini tuh bisa membuat orang-orang kayak menghilang gitu, lenyapnya batas sosial. Seperti contohnya tuh kayak umur, dimana anak kecil bisa dengan bebas berinteraksi dengan orang dewasa gitu. Nah, kemudian juga pembatas media sosial itu bebas mengekspresikan dan berpendapat tanpa harus memandang siapa mereka terlebih dahulu. Ini tuh membuat kaburnya batas sosial. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan batas sosial? Nah, batas sosial sendiri merujuk pada garis yang memisahkan dan membedakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Pengelompokan ini dapat berdasarkan dari berbagai faktor seperti kelas sosial, etnisitas, agama, dan lain-lain. Batas ini sendiri sangat amat dapat mempengaruhi interaksi sosial, akses terhadap sumber daya, serta individu dan kelompok. Nah, batas sosial itu lebih banyak diterapkan di negara-negara timur, di mana di negara-negara timur tuh sangat menjunjung latar belakang seseorang dan batas-batas sosial. Nah, sedangkan berbanding terbalik dengan negara barat yang menganut kebebasan pendapat dan menjunjung hal tersebut sebagai hak asasi dan hak kebebasan seorang manusia.
Nah, itulah perbedaan kultur dari budaya barat dan budaya timur gitu, dimana di budaya barat tuh kebebasan berpendapat itu tuh sangat dijunjung tinggi, sedangkan di timur batas sosial yang dianggap lebih tinggi daripada segalanya. Nah, dari kedua kultur yang berbeda ini tuh adanya media sosial yang sangat masif saat ini tuh, itu tuh media sosial tuh berorientasi dengan kultur barat gitu, atau dimana di media sosial tuh semua orang bebas berpendapat tanpa memandang latar belakang tersebut. Nah, ada salah satu teori yang mencetuskan tentang perpaduan antara dua kebudayaan. Teori tersebut adalah Ecumen Kultur, di mana hal ini tuh dicetuskan oleh Hannes Ecumen, yang dimana dia menyebutkan bahwa kultur Ecumen ini tuh adalah kawasan interaksi, interpretasi, dan pertukaran budaya yang akan terus berlangsung tanpa henti. Pada budaya tradisional akan muncul batas dalam komunitas, yang dimana batas ini terpaku pada ruang waktu tertentu dan diciptakan, diperagakan, direka ulang dalam interaksi yang langsung. Nah, sekarang tuh terjadi Ecumen Kultur di media sosial, di mana kebudayaan barat dan kebudayaan timur tuh saling bertabrakan dan saling berinteraksi satu sama lain secara masif dan tidak berhenti. Nah, ada 4 kemungkinan yang akan terjadi apabila penyatuan antara budaya negara barat dan negara pinggir timur ini tuh terus terjadi menurut teori Ecumen tadi. Yang pertama itu homogenisasi global, di mana ketika budaya barat mendominasi kebudayaan seluruh dunia, maka semua orang akan mencoba untuk sebisa mungkin untuk menyamai dan menselaraskan sudut pandang mereka. Budaya mereka dengan budaya barat seluruh dunia akan mengikuti bagaimana gaya hidup, pola konsumsi, nilai dan norma gagasan, serta keyakinan masyarakat barat. Nah, jika ini terus terjadi, maka keunikan budaya timur tuh akan perlahan-lahan menghilang. Kemudian kedua, adanya kejenuhan. Ketika masyarakat negara timur menyerap pola budaya barat setiap harinya, akan mulai membuat mereka merasa jenuh. Kemudian lama-kelamaan budaya timur itu tuh akan hilang dan penghayatannya akan lenyap di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu budaya pribumi, adanya kerusakan di antara kedua kebudayaan, di mana ketika terjadi bentrok kedua budaya tersebut akan sama-sama mengalami kerusakan, di mana negara timur akan menyaring dan menerima budaya barat yang bersifat jelek atau murah, dikarenakan masyarakat timur yang masih belum siap menerima budaya barat. Kemudian akan terjadinya juga penyalahartian dan penggunaan nilai budaya yang diterima karena harus disesuaikan dengan cara hidup lokal yang sudah ada. Nah, salah satu contoh dari nyata hilangnya budaya timur dikarenakan budaya barat ini adalah dimana ketika terjadinya sebuah diskusi di media sosial, orang-orang tidaklah memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan semua orang memiliki kedudukan yang sama. Ini tuh bisa dibilang sebagai hilangnya batas sosial di media sosial, di mana dengan perkembangan masyarakat cyber secara besar-besaran ini, lenyap batas sosial yang sudah tidak bisa dihindari. Namun ketika kita melihat dari sisi lain, hal ini juga memiliki sedikit manfaat, di mana dengan semakin besarnya sebuah komunitas atau forum yang bisa menerima pendapat tanpa adanya bias terhadap latar belakang seseorang, tentunya akan membuat komunitas tersebut akan memiliki informasi dan sudut pandang yang lebih banyak dan lebih luas. Namun kembali lagi juga ini membuat hilangnya salah satu kultur dari negara timur. Jadi hilangnya batas sosial di media sosial itu memiliki dua sisi, memiliki manfaat dan kerugiannya juga. Maka dari itu kita sebagai orang-orang negara timur harus tetap membudayakan batas sosial, namun juga tidak meremehkan kebebasan berpendapat.